Shalom. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kasih Allah begitu besar terhadap kita, di mana perlindungannya senantiasa tiada pernah berhenti. Dan kita merasakan kalau saat sore ini kita ada, semua karena kemurahan Tuhan, bukti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh indah ketika kita berhadapan dengan Yesus kekasih jiwa kita. Kita merasakan betapa erat kasih-Nya dan menikmati hadirat-Nya. Mari kita angkat pujian kita dengan saat indah. Mari ibu-ibu kita bangkit berdiri. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan.
terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya hadirat-Mu hadir di tengah kami wanita-Mu Tuhan. Kami rindu untuk selalu dekat padamu, untuk merasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami rindu untuk selalu berada dalam bait. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kami agungkan. Engkau Allah yang layak terima pujian. Haleluya. Terima kasih. Inilah kami ya Tuhan. Kami rindu untuk memuji-Mu. Kami rindu untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, kami tidak bisa membalas kasih-Mu ya Tuhan. Hanya pujian ini yang hanya dapat kami naikkan kepada-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih, terima kasih. Ya Tuhan, nama-Mu diagungkan dan dimuliakan ya Allah. Inilah Tuhan, inilah kami rindu untuk selalu. Haleluya Yesus, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Saya mohon dengan kasih Kristus, Tante Fitri berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Tadinya kami sudah memuji bahkan menyembah Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memulaikan ibadah kami ini. Kiranya Tuhan pimpin mulai dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Urapi hamba-Mu yang akan mengambil bagian di dalamnya, baik pemain musik, WL, singer, bahkan hamba-Mu yang Engkau siapkan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Ibu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kiranya sore ini kita selalu bergembira. Segala persoalan, permasalahan kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja. Dan bagian kita hanya memohon dan berdoa kepadanya. Mari saat ini kita bergembira. Selalu gembira, ya buat hatiku selalu gembira, ya buat hatiku selalu gembira, oh selalu gembira.
Ada sukacita ibu-ibu. Haleluya. Kita angkat pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu dan tempat saya silakan kepada yang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, bersamamu selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Inilah yang menjadi keyakinan kami kepada Tuhan, bahwa firman-Mu yang menjadi pelita dalam setiap langkah hidup kami. Karena hanya firman Tuhan yang akan terus menerangi jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan sore hari ini kami boleh ada dalam rumah Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang sanggup meneguhkan kami Tuhan.
untuk kami semakin lagi di dalam kami mengiring Tuhan tetap maju di dalam Engkau. Terima kasih urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami terima firman Tuhan dengan ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, senang sekali bisa berada kembali ya bersama dengan ibu-ibu, kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan ya. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sebelum saya menyampaikan khotbah pada sore hari ini, saya secara pribadi ya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu semua atau jemaat GPDI Tiberias, di mana ya mungkin saudara tahu bersama bahwa kurang lebih 3 bulan yang lalu ya suami saya sakit ya. Saya bersyukur kepada Tuhan ya lewat apa yang dialami. Tentu memang saudara kami sadar seringkali terjadi karena kesalahan sendiri ya. Kita manusia, kita penuh dengan kesalahan. Tetapi kami percaya apa yang kami alami ya, terutama suami saya, itu Tuhan punya maksud yang indah ya. Dan kami mengalami banyak pertolongan Tuhan ya. Sampai saat ini saudara, tidak terasa dengan waktu yang cukup, saya bisa bilang ya kami boleh lewati hampir kurang lebih 3 bulan sampai saat ini. Saya hanya bisa berkata semua hanya karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan kepada kami ya. Terima kasih buat support ibu-ibu ya. Terima kasih buat dukungan ya Bapak dan Ibu Gembala yang sudah membantu kami, bahkan saudara-saudara yang juga mendoakan kami ya. Bisa dibilang suami saya sampai saat ini puji Tuhan belum 100%, tetapi sudah mulai pulih ya. Kalau habis sakit saya ambil alih semua saudara, dalam keluarga, dalam pelayanan ya. Sekarang dia sudah bisa bawa motor ya. Saya sudah kembali dibonceng ya. Kalau dulu mau pergi saya yang bonceng dia ya. Kembali sekarang dia sudah mulai bawa motor, puji Tuhan ya, sudah mulai pulih sekitar 85% lah ya. Semua hanya karena kebaikan Tuhan, amin. Jadi saya tidak dapat membalas semua kebaikan ibu-ibu jemaat yang ada di tempat ini, tetapi saya berdoa kiranya Tuhan selalu memberkati baik jasmani terutama rohani ya. Iman kita tetap diteguhkan di dalam Tuhan, amin. Puji Tuhan, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk melayani sore hari ini ya. Saya minta maaf karena saya bolong-bolong ya, bolong-bolong mengikuti ibadah wanita semenjak ya masuk tahun ini mungkin ya saudara. Ada begitu banyak hal, memang kita ini banyak kesibukan, tetapi benar kita harus ambil komitmen, ambil sikap yang benar di hadapan Tuhan untuk kita mau tetap setia kepada Tuhan ya. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, ketua, semua pengurus yang terus mendukung saya untuk saya juga dapat membantu pelayanan yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan sore hari ini saya berdoa kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita ya. Kenapa? Karena sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu firman Tuhan. Katakan amin. Kita membutuhkan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apalagi saat-saat ini ya saudara, di mana masa-masa yang sekarang, masa-masa yang penuh dengan pergumulan buat kita anak-anak Tuhan. Masa-masa di mana kita menghadapi keadaan-keadaan yang secara manusia mungkin kita tidak sanggup.
kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Kalau secara manusia kita tidak mampu kalau kita berjalan sendiri. Tetapi bersyukur kalau kita masih ada sampai saat ini. Kita boleh melewati berbagai hal. Kita tahu karena Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Amin. Ibu-ibu yang ada di tempat ini, bahkan mungkin ibu-ibu yang mengikuti, yang menyaksikan acara ya lewat online ya. Saya percaya biar kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Nah, ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, pergumulan demi pergumulan selalu ada dalam hidup kita. Ya. Kita tidak lepas dari pergumulan, tidak lepas dari persoalan. Apalagi kita sebagai wanita ya, sebagai istri, sebagai ibu, kita punya banyak ya persoalan masalah yang mungkin tidak habis-habis. Kita hanya bisa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ya, kita harus kuatkan. Saya mau katakan, ketika kita menghadapi persoalan masalah, pergumulan, kita harus kuatkan diri kita, ya, kuatkan iman kita. Ya, jujur saya ketika menghadapi keadaan seperti yang kemarin itu, saudara, secara manusia saya lemah. Saya berkata, apa saya bisa, apa saya kuat. Tetapi puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan masih berikan kekuatan, ya, tetap ada di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat kita sore hari ini. Saya minta maaf saya tidak membuat PowerPoint, tetapi kiranya apa yang bisa kita terima sore hari ini itu boleh menjadi berkat buat kita. Tiga hal penting yang harus ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah berdiam diri, tenang, dan jangan takut. Ibu-ibu, kita ucapkan ya kalimat ini ya. Berdiam diri, tenang, dan jangan takut. 2, 3. Berdiam diri, tenang, dan jangan takut. Haleluya. Tentunya saudara, kalau kita ucapkan ini sangat mudah ya. Tetapi kadangkala sulit untuk kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan sama-sama belajar 3 hal ini. Yang pertama, saudara, berdiam diri. Berdiam diri di sini kita ambil kata dasarnya diam, ya, diam. Kalau saya melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita singkat dengan KBBI, itu kata berdiam atau diam itu adalah tidak bersuara, tidak bergerak, ya, dan tidak melakukan apa-apa, ya, diam. Jadi tidak bersuara, tidak bergerak, dan tidak melakukan apa-apa. Tentunya saudara, ini sulit buat kita, betul? Ya, apalagi sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu. Gak mungkin dong kita cuma diam aja di rumah, ya, tidak melakukan apa-apa, tidak bersuara, tidak bergerak. Sulit kan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan ini yang harus ada dalam hidup kita, yang Tuhan mau, dan ini penting dalam hidup kita, ya. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, Mazmur 37 ayat yang ke-7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Saya ambil bagian A-nya, ya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan mau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau supaya kita senantiasa
berdiam diri di hadapan Tuhan. Bukan berarti seperti yang dimaksud oleh kamus besar tadi, tidak bersuara, tidak bergerak, ataupun tidak melakukan apa-apa. Artinya orang yang berdiam diri, ya, orang yang berdiam diri adalah orang yang benar-benar bergantung kepada Tuhan. Kita sadar kita memang tidak bisa hidup sendiri, ya. Bahkan kita memang membutuhkan pertolongan orang. Tapi satu hal yang Tuhan mau dalam hidup kita, Tuhan kehendaki dalam hidup kita, dikatakan dalam ayat tadi, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Berdiam diri bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Berdiam diri bukan berarti kita tidak mengerjakan sesuatu. Tetapi berdiam diri di sini, Tuhan mau supaya benar-benar kita bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Amin. Memang kadangkala kita manusia, kita membutuhkan pertolongan orang, ya. Sering kita mungkin mencari pertolongan. Kita berusaha, ya kalau bisa semampu kita. Tetapi Tuhan mau kita hanya bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Saudara, saya kembali dengan kesaksian saya bagaimana ketika suami saya sakit, ya, dokter bilang bahwa harus masuk ruang operasi karena memang saudara bisa dibilang lumayan parah, padahal luka itu karena cuma luka kecil sebenarnya. Tapi ya memang karena sudah ada gula, ya. Suami saya tidak menjelekkan, ya. Maksudnya dia itu keras kepala, saudara. Sebenarnya dia sudah tahu bahwa gulanya itu udah tinggi. Tapi ya namanya maaf, bukan orang Manado kan, ya biasalah saudara. Maksudnya makan gak usah mikir itu, ya. Akhirnya dengan hal itu, ya ini saya bilang, yaitu Tuhan punya maksud buat kami. Di situ Tuhan tegur dia, ya. Dan kami merasakan ya seperti dihajar oleh Tuhan, ya. Terutama buat suami saya. Dan ketika dokter katakan harus masuk ruang operasi, Bapak sudah punya BPJS? Ditanya begitu, saudara. Saudara, oleh kemurahan Tuhan, semenjak kami menikah, ya, saya bersyukur bersama anak-anak Tuhan kasih kami kesehatan, kekuatan, ya. Kami nggak pernah masuk rumah sakit, saudara. Saya percaya itu semua hanya kemurahan Tuhan. Jadi kami tidak pernah terpikir ada rencana untuk membuat BPJS, ya. Karena itu perlu sebenarnya, ya, sangat membantu. Tapi tidak sempat. Sampai akhirnya satu titik dokter katakan punya BPJS. Kami katakan tidak. Lalu dia bilang secepatnya buat, ya. Karena kalau masuk ruang operasi biayanya mahal. Kami sempat tanya, Pak, sekitar berapa toh, ya? Ya mungkin sekitar 10. Secara manusia ini beban buat kami, saudara. Kami tidak punya uang, ya. Dan memang kami berusaha untuk membuat itu. Sampai akhirnya memang BPJS itu sudah kami buat. Tetapi tidak bisa digunakan secepat mungkin karena harus nunggu 14 hari. Ya, tidak bisa digunakan, belum langsung digunakan. Tapi puji Tuhan, kami hanya bisa lari kepada Tuhan. Ya, kami hanya bisa berharap kepada Tuhan. Kami hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya setelah selesai BPJS, saudara, BPJS sampai sekarang belum digunakan, ya. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan, ya. Puji Tuhan.
Tuhan itu baik buat kita. Amin saudara. Tuhan baik buat saya, Tuhan baik buat saudara. Oleh sebab itu, mari kita terus berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan tadi dalam ayat yang ketiga, pasal 37 ayat yang ke-7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Kalau kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita menantikan pertolongan Tuhan. Amin. Menantikan pertolongan Tuhan. Nantikan Tuhan, ya. Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Asal benar-benar kita berharap, bergantung kepada Tuhan. Ya, lakukan bagian kita saja saudara. Tuhan kasih kesempatan kita untuk kita menyembah Dia. Gunakan ya kesempatan kita untuk kita memuliakan nama Tuhan. Dan kita yakin ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, pertolongan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Bagian yang kedua saudara, ini penting ya. Jadi 3 hal penting buat saya dan saudara, apalagi kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu ya. Puji Tuhan. Yang kedua adalah tenang. Kata tenang saudara, itu hampir sama dengan diam ya. Kalau kita melihat di kamus besar itu hampir sama ya. Cuma dia lebih ke keadaan yang aman, keadaan yang tentram ya, tidak ribut. Kalau kita melihat air ya, sering kita bilang air ini tenang, padahal dia terus mengalir ya, mengalir. Jadi bukan berarti tidak melakukan apa-apa seperti kata diam, tetapi lebih ke keadaan yang aman dan tentram. Tentu kita menginginkan hal ini. Setuju ibu-ibu? Kita ingin aman, kita ingin tentram. Dan ini yang Tuhan mau buat kita sebagai seorang ibu ya. Kita harus tenang. Sebagai seorang istri kita harus tenang. Ayat yang tidak asing ya. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sampai di situ. Saya ambil kalimat dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kenapa Tuhan mau kita harus tenang? Sering kita menghadapi keadaan-keadaan di mana ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ya, tidak sedikit kita hati ini tidak tenang. Saya pun banyak mengalami ya saudara, ketika ada masalah kadang-kala hati ini tidak tenang. Sehingga akhirnya cepat-cepat mengambil keputusan, terburu-buru, tergesa-gesa dengan supaya cepat masalah ini selesai begini. Tapi akhirnya tidak ada jalan keluar. Karena apa? Tidak ada hati yang tenang. Tidak memiliki sikap hati yang tenang. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan untuk tetap tenang. Dikatakan di sini dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi artinya kalau kita tenang, kita akan memiliki kekuatan. Amin. Kalau kita tenang menghadapi segala persoalan, segala tantangan yang datang dalam hidup kita, kalau kita tenang, kita akan mampu dan kita pasti akan bisa hadapi itu. Contoh murid-murid Tuhan Yesus ya. Di dalam Markus pasal yang keempat, di sana murid-murid ada bersama dengan Tuhan. Mereka akan bertolak ke seberang, mereka naik ke dalam perahu dan Yesus ada di situ. Tetapi ketika mereka dalam perjalanan ada angin yang kencang, bahkan ada ombak yang besar yang melanda perahu mereka sehingga perahu itu hampir tenggelam. Tetapi kita lihat di sini ya,
kita melihat di dalam ayat yang ke-39, Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-39. Markus pasal yang ke-4 ayat 39 dikatakan begini, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini, saudara? Kalau kita menghadapi keadaan yang terpuruk, kalau kita menghadapi situasi yang mungkin secara manusia saya tidak kuat Tuhan, tapi Tuhan bilang tenang, tenang. Karena apa? Kita punya kekuatan dan Tuhan ajarkan kepada kita, ya. Ketika tantangan itu datang, kalau kita punya sikap hati yang tenang, kita juga akan mampu membuat setiap tantangan itu menjadi tenang. Amin. Ya, Tuhan Yesus jelas katakan, ya. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata, diam, tenanglah. Kita juga bisa seperti itu, saudara. Kita bisa berkata kepada persoalan kita, diam, tenanglah. Kita bisa berkata kepada persoalan kita, kepada masalah kita, diam, tenanglah. Kenapa, saudara? Karena kita punya kuasa, kita punya kekuatan dari Tuhan. Dan jelas firman Tuhan katakan, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya, berbicara tentang angin, berbicara tentang ombak, itu berbicara tentang pergumulan, persoalan, masalah yang sering melanda perahu-perahu atau kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita belajar seperti Tuhan Yesus, ya. Dia menyuruh supaya angin dan danau menjadi tenang. Kita pun juga, ya, kita dapat mampu melakukannya. Asal apa? Kita miliki dulu sikap hati yang tenang, ya. Miliki sikap hati yang tenang. Karena saya percaya ketika kita tenang ada kekuatan yang Tuhan beri. Yang terakhir, saudara, jangan takut. Haleluya. Katakan jangan takut. Adakah di sini kita mengalami ketakutan? Saya percaya pasti kita manusia masih punya rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, gelisah. Tetapi firman Tuhan katakan jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Amin. Jangan takut. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-13. Yesaya 41 ayat 13. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Tuhan katakan janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara, kalau ada orang ketika kita menghadapi masalah, ya, kemudian kita datang kepada orang itu, atau tiba-tiba ada orang datang kepada kita, dia berkata, gak usah takut, saya pasti tolong kamu. Senang gak? Senang, ya? Kita pasti akan, oh Tuhan terima kasih. Rasanya beban hilang. Tapi ini Tuhan sendiri katakan, kenapa dia mau supaya kita menjadi anak-anak Tuhan? Jangan takut. Karena firman Tuhan katakan dia pegang tangan kita. Dan bukan hanya itu saja, dikatakan bahwa dia akan menolong saya dan saudara. Dia akan menolong kita anak-anaknya. Dia tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun, ya. Cuma kadangkala kita saja yang meninggalkan Tuhan, ya. Kita lupa dengan Tuhan, apalagi kalau kita sudah menikmati berkat, ya. Kadangkala memang saudara ketika kita hadapi masalah, kita mau cari Tuhan. Tetapi ketika kita sudah dibereskan masalah, kita sudah diberkati Tuhan, sering kita lupa. Tapi Tuhan mau kita untuk selalu, ya, kita mau berkata kepada Tuhan,
saya tidak akan takut. Bahkan kita bisa berkata kepada persoalan masalah kita, saya tidak akan takut. Amin. Kita tidak akan takut hadapi apapun, karena Tuhan sanggup menolong kita. Sebagai ayat yang terakhir saudara, pasal yang ke-43, 43 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-13. Ayat terakhir ya, Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kita lompat ke ayat 13. Juga seterusnya, aku tetap Dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Kita percaya kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada satupun manusia yang dapat menutup jalan. Amin. Kalau Tuhan yang angkat kita, maka tidak ada satu manusia yang dapat merendahkan kita. Kalau Tuhan yang menolong kita, kalau sudah itu bagian kita, tidak ada satupun manusia yang dapat menahannya. Firman Tuhan jelas katakan, aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Dia juru selamat kita, Dia penolong kita, Dialah pengharapan kita. Puji Tuhan, biar firman Tuhan sore hari ini boleh menjadi berkat buat saya dan saudara. Tetap berdiam diri di hadapan Tuhan, tetap tenang, dan jangan pernah takut. Serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Dia akan datang untuk menolong setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita mengangkat satu pujian. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Nyanyikan dengan iman kepada Tuhan bahwa Dia satu-satunya penolong dalam hidup kita. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Engkau Tuhan sandaranku. Terima kasih Tuhan. Dan ku hanya akan berharap padamu. Lagi katakan, Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. So
Ibu Gembala. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami sudah dengar firman Allah yang sangat menguatkan kami. Kami tidak akan takut dalam menghadapi masalah persoalan, karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Tuhan memberikan kuasa dalam hidup kami semua. Tuhan, kami akan menjadi kuat kalau hidup kami bersandar kepadamu, mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami. Tuhan tahu setiap apa yang menjadi masalah kami, tapi firman Allah sudah memberikan jalan keluar bagi kami, bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan ada dan tinggal dalam setiap pribadi kami. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memberikan kuasa bagi kami untuk mengalahkan segala yang jahat, mengalahkan sakit penyakit. Sebab itu kami hanya dapat bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, memberkati Ibu Rindu yang sudah melayani kebenaran firman Allah, tetap pakai hidupnya di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati dengan berkelimpahan, walaupun ada masalah persoalan, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan keluarga Bapak Ibu Rini. Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian, kita sudah mendengar firman Allah. Kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan ada dalam hidup kami. Masalah boleh datang, tapi kalau Tuhan yang campur tangan, maka sesuatu akan terjadi dalam setiap hidup kami. Kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tetap pegang ke janji firman Allah bahwa Tuhan akan menyertai kami semua. Kami mengucap syukur. Terima kasih kepadamu. Saudara, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Berkati Rini sekeluarga, berkati semua kami yang sudah dengar firman Allah. Biar firman Allah memberikan kemenangan. Kami kuat karena Tuhan menopang hidup kami. Marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing, membawa berkat sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami akan akhiri ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.